Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca dari Alkitab Yeremia 22 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Maka Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia memberikan tema ialah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melakukan keadilan dan kebenaran itu tidak mudah. Menghadapi dunia yang penuh ketidakadilan, disertai dengan kemiskinan sana-sini, kejahatan di mana-mana, apalagi dunia dilanda dengan COVID. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya hanya punya pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan tetap menjalani hidup dalam keadilan dan kebenaran. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab Yeremia pasal yang ke-22 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 berbicara tentang nubuat Yeremia. Dalam pasal ini ia bernubuat tentang 3 raja Yehuda yang berbeda pendapat, yang juga mendahului Raja Sedekia, tentang hukuman Allah atas mereka. Ia bernubuat bahwa Allah akan menghukum keturunan Daud dan penghukuman Raja Saul, Raja Yoyakim, juga Raja Konya. Dan pesan ini disampaikan oleh Yeremia kepada raja yang ada di istana Yerusalem. Yeremia adalah satu-satu nabi besar yang sangat kuat pengaruhnya pada saat itu. Yeremia hadir di istana Yerusalem untuk melihat bagaimana keberadaan bangsa Israel di sana. Bagi Yeremia, kesengsaraan umat adalah kesalahan para pemimpin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, Tuhan menyuruh Yeremia pergi ke istana Raja Yehuda dan menyampaikan firman Tuhan di sana yang berbunyi, beginilah firman Tuhan pada ayat yang ketiga, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau mempermalukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang kudus ini kita melihat ada pesan firman Tuhan merupakan suatu kritik yang keras yang disampaikan oleh Yeremia kepada rakyat agar ada keadilan di sana, sebab kondisi yang tidak memungkinkan saat itu. Penghuni istana bukan lagi melindungi rakyat, tetapi mereka sudah melakukan kekerasan dan ketidakadilan. Sebab itu ada penindasan dan pemerasan pada situasi saat itu harus dihentikan. Tuhan memakai Yeremia untuk menyampaikan suara kenabian, pemulihan umat Tuhan di sana yang sudah hampir putus asa. Mereka tidak kuat untuk menghadapi kondisi saat itu, tetapi mereka percaya mereka tetap kuat walaupun kesengsaraan yang mereka hadapi saat itu.
kehadiran Yeremia di sana agar mereka tetap kuat dan segera meninggalkan Baal dan kembali kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, cara Tuhan kepada umatnya luar biasa melalui Yeremia sebagai tanda yang kuat untuk kita juga bisa melakukan kehendak Tuhan. Jikalau kita ingin berhasil, misalnya kita harus tetap kuat. Dan Yeremia mengemukakan ini kepada bangsa Israel di sana supaya mereka tetap kuat dan segera meninggalkan Baal dan kembali kepada Tuhan. Contoh, bangsa ini sedang dididik oleh Tuhan dengan cara berbalik dari Baal, dewa-dewa, sebab orang asli tanah Kanaan yang ditantang oleh para nabi Israel saat itu. Dan kita melihat dengan kata dewa kesuburan, artinya mereka saat itu percaya kepada Baal. Mereka menyembah di sana, maka Tuhan marah dan Tuhan mengingatkan mereka dengan cara yang sedang terjadi agar mereka sungguh-sungguh berbalik kepada jalan kebenaran, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Dan bukan itu saja, para orang tua, kita juga harus melihat kondisi dan keadaan saat ini, kondisi dunia yang sangat menarik, sehingga kadang-kadang kita juga tidak berpegang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Marilah dengan cara ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendidik keluarga kita. Kita harus mendidik anak-anak kita. Cara mendidiknya tidak boleh dengan keras. Karena kalau kita melihat istana yang ada di sana di Yerusalem, itu mereka mendidik rakyat pada saat itu dengan keras. Tetapi kita sebagai orang percaya mengambil sedikit contoh dari pemimpin-pemimpin saat itu. Mereka terlalu diktator. Mereka memerintah sesukanya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, kita adalah pemimpin. Kita jangan bertindak sesuka-suka kita. Kita boleh bertindak selaku kepala keluarga, sebagai pemimpin. Kita harus rasa takut untuk melakukan perintah Tuhan. Melakukan segala sesuatu harus adil. Kita harus mencintai keadilan, hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Mika 6 ayat 8. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, jangan kita abaikan perintah Tuhan. Jika kita abaikan perintah Tuhan, maka kita akan sesat. Tetapi jika kita melakukan perintah Tuhan, itu lebih penting untuk kehidupan masa depan kita. Tugas gereja terus berdoa bagi pemimpin yang berkuasa di negara ini, agar mereka memimpin, mereka bertanggung jawab, dan pemerintah yang Tuhan percayakan, mereka akan terus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, berarti kita mengesampingkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Artinya kita tidak menghargai perintah Tuhan, kita lebih menghargai yang lain dari apa yang sudah difirmankan. Marilah
kita berpegang kepada Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga, sebagai istri. Rumah kita adalah istana untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan kehidupan kita dengan jemaat. Kita rangkul bersama untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.